Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan berita bola terbaru, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Kejutan terbesar di ajang UEFA Nations League pada hari Rabu 18 November 2020 adalah kekalahan Jerman dengan skor 6-0 di Spanyol. Die Mannschaft sebenarnya hanya butuh hasil imbang saja untuk lolos ke putaran final pada Oktober 2021, tetapi alih-alih hasil imbang mereka malah kalah 6 gol. Dengan hasil ini maka La Roja yang tadinya tidak dijagokan berhasil lolos ke putaran final. Tim lain yang sudah dipastikan lolos adalah Prancis dari grup A3. Ferran Torres, mantan pemain Valencia yang sekarang di Manchester City dan baru didatangkan pada Agustus 2020, menjadi pahlawan kemenangan Spanyol dengan skor 6-0 atas Jerman. Torres yang masih berusia 20 tahun ini mencetak 3 dari 6 gol La Roja, dengan gol pembuka dilesakan oleh Alvaro Morata dan 2 gol lainnya oleh Rodri, pemain Manchester City lainnya, serta 1 gol lain oleh Mikel Oyarzabal. Harga transfer Torres dari Valencia cukup murah, hanya 382 miliar rupiah saja. Ini merupakan hat-trick pertama dalam karirnya di semua kompetisi untuk klub dan negaranya. Pertandingan Spanyol versus Jerman didominasi oleh La Roja sampai dengan 70% penguasaan bola dan 23 kali tembakan. Torres mencuri perhatian dengan gerakannya yang cepat, cerdas, dan 3 golnya di sini memperlihatkan mata tajam dari pemandu bakat Manchester City, yang mungkin akan merasa sangat beruntung membayar hanya 382 miliar rupiah untuk jasanya. Sementara itu, Valencia mungkin menyesal menjual sang pemain. Pep Guardiola akan sangat senang bahwa 3 pemain Manchester City mencetak gol untuk tim nasional mereka masing-masing. Selain Ferran Torres, Rodri juga mencetak 1 gol untuk Spanyol. Sementara Ruben Dias mencetak 2 dari 3 gol Portugal saat Seleção menang 2-3 di Kroasia. Olivier Giroud mencetak 2 gol untuk Prancis, sementara Mateo Kovacic mencetak 2 gol untuk Kroasia. Keduanya adalah pemain Chelsea. Mateo Kovacic adalah mantan pemain Real Madrid, menyelamatkan nasib Kroasia dari degradasi dengan 2 golnya. Tanpa 2 gol Kovacic, Kroasia tidak akan bertahan di divisi A, kalah selisih gol dari Swedia. Sementara itu, Giroud seperti menjawab tantangan dari pelatih Le Bleu bahwa masa depannya di tim nasional Prancis akan terancam setelah tidak kunjung mendapatkan menit bermain di Chelsea. Benjamin Pavard dan Kingsley Coman masing-masing mencetak 1 gol dari 4 gol Prancis ke gawang Swedia. Keduanya adalah pemain Bayern Munchen dan menjadi bagian dari skuad juara Liga Champions 2020. Namun pemain Bayern Munchen lainnya yang membela tim nasional Jerman, ada 5 pemain di Rotten di timnas Jerman, mungkin merasa tidak seberuntung rekan satu tim mereka di Le Bleu. Sisa 1 gol lagi kebobolan, Kroasia juga akan terdegradasi ke divisi B UEFA Nations League. Itu karena mereka memulai laga matchday ke-6 dengan selisih gol sama dan perolehan poin sama seperti Swedia. Sementara Swedia kalah 4-2 di Prancis, Kroasia kalah 2-3 di tangan tamunya Portugal. Mantan pemain Real Madrid Mateo Kovacic mencetak 2 gol bagi Kroasia. Swedia terdegradasi ke divisi B UEFA Nations League setelah kalah 4-2 di tangan Prancis. Sementara pasukan Didier Deschamps itu sudah memastikan lolos ke putaran final pada Oktober 2021, mereka sama sekali tidak main rileks dan membalaskan setiap gol tim tamu. Victor Claesson mengejutkan Le Bleu dengan gol menit keempat sebelum 2 gol Olivier Giroud dan 1 gol dari Pavard, serta 1 gol dari Kingsley Coman membalikan kedudukan. Robin Quaison menipiskan skor bagi Swedia. Menjelang pertandingan, Jerman tidak terkalahkan pada tahun 2020 dan menguasai puncak grup A4. Mereka hanya perlu menghindari kekalahan untuk mencapai putaran final, tetapi mereka tampil di bawah standar secara keseluruhan. Jerman gagal mencatatkan 1 pun tembakan tepat sasaran dengan usaha dari Serge Gnabry
satu-satunya kesempatan terdekat setelah serangannya dari jarak 22 meter membentur mistar gawang pada detik-detik terakhir. Beberapa taktik Jerman patut dipertanyakan. Penyerang Chelsea, Timo Werner misalnya, dimainkan melebar di sisi kiri dengan Gnabry di tengah dalam penampilan babak pertama yang sungguh membosankan. Manajer Joachim Löw diberi kesempatan untuk membangun kembali timnya setelah tersingkir dari Piala Dunia 2018 pada babak penyisihan grup. Tetapi dengan timnya saat ini berada di peringkat ke-13 dunia, kekalahan 6-0 di tangan Spanyol menunjukkan bahwa dia memiliki banyak sekali pekerjaan rumah sebelum Euro 2021. Dua gol dari Arthur Melo dan Richarlison membawa Brasil menang 0-2 di Uruguay pada matchday keempat kualifikasi Amerika Selatan untuk Piala Dunia 2022. Itu merupakan kemenangan keempat Brasil dari 4 pertandingan, sementara bagi Uruguay, kekalahan kedua dari 4 laga dengan 2 pertandingan lainnya berujung 3 poin. Pemain Manchester United Edinson Cavani terkena kartu merah dalam kekalahan Uruguay 0-2 di tangan Brasil. Insiden ini terjadi pada menit ke-70 saat Cavani berusaha merebut bola dari kaki Richarlison, tetapi malah menginjak daerah antara betis dan pergelangan kaki sang striker Everton tersebut. Richarlison tidak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh seorang pemain Brasil yang bernama Everton. Dua bek tengah Real Madrid, Sergio Ramos dan Rafael Varane cedera pada laga UEFA Nations League pada tanggal 18 November 2020. Ramos cedera pada babak pertama laga Spanyol versus Jerman, Varane cedera pada pertandingan Prancis versus Swedia. Ini merupakan sebuah kabar buruk bagi Real Madrid karena pada tanggal 21 November 2020 mereka harus tandang ke Villarreal di La Liga dan selang 5 hari kemudian tanggal 26 November 2020 tandang ke Inter Milan pada ajang Liga Champions. Ada 5 pemain Bayern München yang membela tim nasional Jerman, yaitu Manuel Neuer, Niklas Süle, Serge Gnabry, Leon Goretzka, dan Leroy Sané, tetapi mereka kalah 6 gol tanpa balas di tangan Spanyol. Bayern München adalah juara Liga Champions 2020, tetapi kehadiran 5 pemain di Rotten sepertinya tidak ada artinya dalam pertandingan UEFA Nations League di kandang La Roja. Menurut keterangan dari Direktur Tim Nasional, Oliver Bierhoff, ada yang tidak beres dengan skuad mereka itu. Kiper Spanyol hampir tidak berkeringat sepanjang 90 menit, sementara para pemain belakang Jerman tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, kalah gesit dari para pemain depan Spanyol. Kedatangan pemain muda seperti Pedri dan Trincao pada musim panas 2020 plus promosi Ansu Fati, serta dilepasnya 3 pemain veteran Luis Suarez, Arturo Vidal, dan Ivan Rakitic, menyebabkan rata-rata usia skuad Ronald Koeman turun menjadi 25,33 tahun. Ini adalah skuad termuda yang dimiliki Barca dalam 1 dekade terakhir. Skuad itu bahkan hampir 1 tahun lebih muda dibandingkan skuad yang ada pada tahun 2019 yang memiliki rata-rata usia 26,28 tahun. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Mario Balotelli dilaporkan tengah mengadakan pembicaraan dengan Barnsley, sebuah klub di divisi Championship Inggris, setelah sang pemain Italia dilepas oleh Brescia pada musim panas yang lalu. Mantan pemain Manchester City dan Liverpool yang kini sudah berusia 30 tahun itu sempat berlatih bersama tim asal Serie D atau divisi keempat Liga Italia untuk menjaga kebugarannya. Jude Bellingham baru saja pindah dari Birmingham, klub divisi kedua Liga Inggris, ke Borussia Dortmund pada musim panas 2020. Tetapi kini ia sudah menjadi incaran Chelsea. Frank Lampard terus memantau perkembangan sang pemain di Westfalen Stadion, menyadari bahwa dia adalah salah satu pemain lini tengah remaja yang paling menjanjikan. Bellingham sempat mengundang ketertarikan dari sejumlah tim Liga Inggris sebelum pindah ke Jerman, khususnya dari Manchester United. Bellingham bisa saja bermain sebagai nomor 6 atau nomor 8 di Chelsea, dan The Blues memiliki kepercayaan bahwa mereka dapat meyakinkan hampir semua pemain di dunia
untuk menjadi bagian dari proyek yang dibangun oleh Lampard. Manajer Manchester City Pep Guardiola akan meninggalkan Stadion Etihad pada akhir musim 2020-21 dengan klub masih menunggu untuk mengetahui apakah dia bersedia menjadi pelatih untuk 1 tahun lagi. Guardiola belum lama ini mengatakan bahwa belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya, dengan fokusnya saat ini tetap pada tim utama selama jadwal padat musim ini. Guardiola menjalani musim kelimanya di Etihad yang sudah menjadi musim paling lama di satu klub setelah menghabiskan 4 tahun di Barcelona dan 3 tahun di Bayern Munchen. Guardiola baru-baru ini mengisyaratkan bahwa dia berpotensi tinggal lebih lama di Etihad ketika dia menolak kemungkinan untuk kembali ke Camp Nou setelah kandidat Presiden Barca, Victor Font, memiliki program membawanya kembali ke Camp Nou. Leicester City sedang memantau perkembangan dari bek muda berbakat Sporting Lisbon Nuno Mendes. Pemain berusia 18 tahun ini secara luas dianggap sebagai salah satu bek kiri terbaik di Eropa dan telah menarik pemandu bakat dari klub-klub elit di seluruh dunia. Sporting Lisbon diketahui enggan melepas Nuno Mendes, tetapi seperti kebanyakan klub di Portugal, mereka telah merasakan dampak finansial dari pandemi saat ini dan rentan terhadap penawaran yang masuk akal, meskipun klausul pembeliannya mencapai sebesar 746 miliar rupiah. United akan memprioritaskan penjualan pemain pada Januari 2021 dengan bek Inggris Phil Jones, 28 tahun, dan 2 pemain Argentina, kiper Sergio Romero, 33 tahun, dan bek berusia 30 tahun Marcos Rojo kemungkinan akan pergi. Solskjaer sudah mengeluarkan 2 pemain Argentina itu dari skuad United yang didaftarkan untuk Liga Champions. Romero juga dikeluarkan dari skuad Liga Inggris. Rojo terakhir kali masuk skuad pertandingan United lebih dari 1 tahun yang lalu pada November 2019. Negosiasi kontrak Adama Traore di Wolves terhenti dengan pemain sayap itu tengah kecewa pada kurangnya menit bermain di tim utama akhir-akhir ini. Sebuah sumber mengatakan kepada Goal bahwa pemain berusia 24 tahun itu diharapkan telah menandatangani kontrak baru saat ini. Tetapi pembicaraan soal kontrak melambat setelah Daniel Podence dan Pedro Neto lebih disukai untuk diturunkan pada posisi Traore di Molineux pada musim ini. Traore belum pernah menjadi starter pada pertandingan Liga Inggris sejak kekalahan 4-0 di tangan West Ham pada akhir September 2020. Adama Traore selalu turun dari bangku cadangan dalam 5 laga liga terakhir Wolves. West Ham United ditawari kesempatan untuk merekrut penyerang Real Madrid Mariano Diaz. Pemain berusia 27 tahun itu yang bergabung dari Lyon pada tahun 2018 dengan harga 21 juta pound, berpotensi dilepas dengan status pinjaman pada awalnya, dan kemudian ditawarkan ke sana kemari ke berbagai klub di Spanyol dan Inggris pada musim panas 2020 dengan Zinedine Zidane bersedia untuk melepas sang pemain. West Bromwich Albion termasuk di antara mereka yang menunjukkan minatnya, tetapi Mariano Diaz tidak yakin untuk pindah ke tim yang baru saja promosi. Namun pindah ke West Ham di kota London bisa memberi lebih banyak daya tarik. Christian Eriksen di Inter Milan akan ditukar dengan Granit Xhaka di Arsenal, begitulah laporan terakhir. Eriksen yang berusia 28 tahun kesulitan menjadi starter di Inter sejak bergabung dengan transfer seharga 16,9 juta pound dari Spurs pada Januari 2020. Eriksen baru menjadi starter pada 11 pertandingan Liga Italia di bawah Antonio Conte yang bisa saja melepasnya pada jendela transfer Januari 2021 hanya 1 tahun setelah perekrutannya. Media Italia Corriere dello Sport mengklaim Conte akan mempertimbangkan kesepakatan pertukaran dengan pemain Arsenal Granit Xhaka. Gelandang The Gunners, Xhaka, telah menjadi starter yang konsisten di bawah Mikel Arteta, tetapi menghadapi persaingan yang ketat dari perekrutan musim panas Thomas Partey serta Dani Ceballos dan Mohamed Elneny. Virgil van Dijk dan Romelu Lukaku gagal didatangkan ke Chelsea saat Antonio Conte mengasuh The Blues. Dan itu termasuk 2 pemain yang disesali kegagalan transfernya selama waktu manajerialnya di Stamford Bridge.
Van Dijk terbukti menjelma menjadi salah satu bek tengah terbaik di dunia dan di Eropa, menolong Liverpool meraih trofi Liga Champions pada tahun 2019 dan kemudian juara Liga Inggris pada 2020. Sementara itu, Lukaku tercatat sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak Inter pada awal musim 2020-21. Jose Gaya mencatatkan 2 assist pada kemenangan Spanyol 6-0 atas Jerman. Dalam performa terbaiknya, Jose Luis Gaya bisa menjadi salah satu bek kiri terbaik di dunia sepak bola. Bek Valencia ini menyediakan assist untuk gol Ferran Torres dan gol Mikel Oyarzabal saat melawan Jerman, menunjukkan kualitas serangannya kepada semua orang yang menonton. Alvaro Morata mencetak gol bagi timnas Spanyol setelah absen selama 1 tahun. Seharusnya dia bisa mencetak gol keduanya jika bukan karena wasit menganggapnya offside. Striker ini yang tengah dipinjamkan oleh Atletico Madrid ke Juventus dalam performa terbaik dalam karirnya menunjukkan ambisinya mencetak gol dan terhubung secara baik dengan rekan satu timnya. Kemenangan 6-0 Spanyol atas Jerman pada 18 November memecahkan semua jenis rekor pada kedua tim. Pertama-tama, ini adalah kekalahan terberat yang pernah diderita oleh Jerman dalam hal margin skor dalam sebuah laga kompetitif. Mereka dikalahkan 8-3 oleh Hungaria pada Piala Dunia 1954, sementara kekalahan terbesar mereka terjadi dalam laga persahabatan dengan skor 9-0 dari Inggris pada tahun 1909. Ini juga pertama kalinya Manuel Neuer kebobolan 6 gol sepanjang karirnya, dengan hasil terburuk sebelumnya adalah kekalahan 5-2 dari Borussia Dortmund pada tahun 2012. Bagi Spanyol, ini adalah kemenangan terbesar mereka atas pemenang Piala Dunia sebelumnya. Dengan rekor kemenangan terbesar sebelumnya, 6-1 atas Argentina, terjadi dalam sebuah laga persahabatan pada Maret 2018. Dengan mencetak 3 gol, Ferran Torres menjadi pemain ketiga dalam sejarah yang mencetak hat-trick melawan tim Jerman setelah Sergio Conceição dari Portugal pada tahun 2000 dan Michael Owen dari Inggris pada 2001. Mungkin hanya ada satu perubahan pada starting 11 ketika Italia tandang ke Bosnia-Herzegovina pada ajang UEFA Nations League, dengan nama Domenico Berardi masuk. Pertandingan ini akan berlangsung di Sarajevo pada Kamis dini hari. Sebuah kemenangan akan menjamin posisi teratas di grup A dan lolos untuk putaran final kompetisi. Skuad Italia dipreteli oleh cedera dan sakit dengan hanya 28 pemain tersedia dalam kemenangan 2-0 atas Polandia pada hari Minggu dari susunan pemain aslinya yang terdiri dari 41 orang. Pelatih Roberto Mancini masih mengisolasi diri di rumah dengan virus corona, jadi asisten manajer Alberico Evani ada di bangku cadangan sekali lagi. Dia mengatakan dalam konferensi pers bahwa mungkin tidak akan ada banyak perubahan dibandingkan tim yang memulai pertandingan melawan Polandia. Banyak hal tergantung pada tingkat kebugaran Alessandro Florenzi dan Andrea Belotti yang sudah diragukan tampil pada akhir pekan kemarin, tetapi mampu menjadi starter dan bermain pada sebagian besar pertandingan. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.